Pak? Ada banyak. Untuk bantu Bunda saya beri waktu. Bernuhun Pak, ini ada tugas dari CGP yang sedang saya jalani untuk mewawancarai Bapak terkait dengan studi kasus yang ada di sekolah Bapak. Mohon maaf, barangkali Bapak bisa menjelaskan ada kasus apa yang pernah membuat Bapak pikiran yang terjadi di sekolah Bapak seperti itu Pak. Juga saya dengan sediakah Bapak untuk mengungkapkan satu kasus yang pernah Bapak hadapi di sekolah kita. Sangat bersedia untuk membantu kegiatan Bunda. Kalau masalah kasus yang ada di sekolah, saya memang sudah 1 tahun ini di sekolah, tugaskan di SD 86. Mungkin ya Pak, baru 1 tahun ya. Terima kasih kalau Bapak bersedia, saya akan menilai studi kasus yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Kira-kira kasus apa yang pernah Bapak hadapi yang terkait dengan dilema etika di sekolah kita? Etika yang ada di sekolah yang saya alami, terus terang yang menyentil untuk saya merubah itu tentang individu dengan masyarakat ketika pembelajaran atau waktu pembelajaran selesai. Contohnya, waktu saya sudah tugas di sini ada kasus di pagi hari itu saya insya Allah kalau tugas ya saya pagi datang tepat waktu. Ternyata apa yang saya lihat itu Masya Allah di teras itu banyak sampahnya sampah bukan dari anak-anak sekolah yang saya perhatikan, itu sampah yang perkiraan saya itu pada malam hari. Nah, sampahnya itu berupa yang saya lihat sendiri itu puntung rokok ada, bekas kopi ada, bekas minuman yang sekarang lagi ngetren untuk anak-anak muda yang modalnya sedikit, yaitu komik tak dicampur apa itu ada. Makanya saya itu ya Allah, ini berarti bagian dari masalah kasus yang saya harus selesaikan mestinya. Jangan seperti ini lagi, saya malu nih sekolah kok pagi-pagi ada sampah seperti ini. Berarti kasusnya itu dilema etika yang terjadi di sekolah yang terkait dengan lingkungan masyarakat yang ramai. Iya, itu betul. Ada sampah-sampah yang ada di sekolah dan kita. Iya. Nah, dari kasus itu Bapak menurut saya kira-kira masuk dalam paradigma apa ya Pak? Ya, itu paradigmanya antara individu dengan masyarakat. Kenapa? Individu sekolah dengan masyarakat kan bisa menilai. Artinya biasanya ada orang tua murid mengatakan, nanti tahu seperti itu kan di sekolahnya di malam berarti dipakai yang nggak bener nih, kayak gitu. Makanya saya insya Allah cepat-cepat saya selesai. Gitu ya. Jadi prinsip apa yang Bapak pakai untuk menyelesaikan kasus ini? Saya punya inisiatif, saya cari akar masalah. Karena ini praduga saya ini kejadiannya malam hari, makanya saya dengan Pak Eko waktu itu jam 10 malam sudah saya setting anak yang biasa nongkrong terus minum-minum meninggalkan bekas-bekasnya biasanya jam berapa. Setelah saya awalnya itu saya datang jam 8, tapi Pak Eko bilang jam 8 Pak, nanti antara jam 10
biasanya perutakan. Nah, setelah itu saya betul saya setting waktunya, saya bawa alatnya ya bukan alat senjata, bukan, ya karena kelihatan lampu-lampu itu sekolah itu cuma 3 yang menyala, jadi kan kurang terang. Saya bawa lampu kepala, nah, ya lumayan terang lah. Coba saya ini siapa pengen tahu orangnya itu. Jadi saya sengaja masuk, terus masuknya diam-diam. Tapi belum mengarah ke kriminal, belum sebenarnya belum, cuman baru etika kebersihan sih sebenarnya. Cuman saya nggak mau lah di masyarakat itu menilai sekolah itu faktor tempatnya untuk tongkrongan, apalagi minuman yang diminum biasanya yang kayak gitulah. Nah, dari itu berarti Bapak memegang prinsip bahwa prinsip tentang bahwa kebersihan itu penting, juga Bapak memegang prinsip berbasis pada rasa peduli terhadap lingkungan, terhadap sekolah kita, juga mungkin berbasis pada hasil akhir dari permasalahan ini yang ternyata Bapak sudah mengungkapkan bahwa dengan menyantroni sekitar antara jam 10 malam dan sebelum dengan Pak Eko. Jadi pengujian paradigmanya memang benar individu lawan kelompok, individu itu anak-anak paling ya anak 4 jadi masa keadilan, dan sebenarnya ya kita bisa mengarahkan mereka bagaimana mereka harus memiliki juga memiliki sekolah itu milik mereka yang ternyata dari betul Bu. Jadi waktu itu saya coba ke TKP tempat kejadian perkara. Ya di situ lagi ternyata memang ada 4 anak. Saya tanya satu-satu sampai saya sorot itu mukanya satu-satu. Saya berani tuh satu-satu. Yang bikin saya kaget masih ada anak yang masih aktif belajar, yang 3 ada yang 2 itu alumni, yang 1 teman lain dari sekolah ini, yang 1 murid saya sendiri, dan masih aktif. Ternyata masih kelas 6, ya tetap pakai rasa kemanusiaan, rasa seorang bapak untuk memberi peringatan supaya anak itu jangan mengulang seperti itu. Tapi saya bilang boleh, cuman jangan seperti itu. Kalaupun kalian di sini ya sampahnya itu dikumpulkan, dibuang kemana. Tapi kalau menjurus ke kriminal itu memang tidak ada. Sebab apa? Sekecil apapun belum ada yang bilang dari sekolah. Karena kenyamanan saja. Saat sedikit barang-barang dengan cara-cara tertentu. Iya, caranya itu. Dari setelah bertemu dengan pelaku dan mengetahui pelakunya bahwa ada di antara pelaku itu adalah salah satu murid kita, Bapak membuat keputusan seperti apa untuk pelaku yang bukan murid kita dan pelaku yang murid kita itu? Ada konsekuensi sebenarnya yang harus kita terapkan mungkin. Keputusannya ada 2. Yang pertama, bagi anak yang bukan yang aktif, walaupun itu alumni, saya press. Yang pertama namanya siapa, orang tuanya siapa, saya catat semua. Besok kalau ada yang bilang saya tidak mau nyari orang lain tapi nyarinya kamu, itu bersedia. Yang kedua, bagi yang masih aktif, satu yang kelas 6 itu akan saya panggil orang tuanya. Kalau kamu akan mengulangi lagi, kalau kali ini seperti itu, tidak apa-apa, saya maafkan. Cuman nanti kalau sudah keterlaluan, panggil orang tuanya. Tapi ternyata
saya betul ditemukan dengan orang tua. Tapi waktu itu ya jawabnya saja. Mungkin seusia anak itu lagi pengen, mungkin lagi keluar, seperti apa suasana di luar. Yang penting saya belum ada mengarah ke kriminal, belum ada. Hanya etika kebersihan, terus etika anak waktunya belajar kan. Sebenarnya waktu aku belajar dari keputusan yang Bapak ambil saya sangat mendukung, dan itu memang keputusan yang sangat bijak. Dari keputusan itu apa yang kira-kira yang bisa kita ambil, kita refleksikan? Ya, refleksi saya nanti setiap kalau ada ketika ada upacara wisma itu saya akan sampaikan ke anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 5 bahwa perbuatan seperti itu tidak ada gunanya, sekali lagi tidak ada gunanya, malah karena itu nggak baiknya. Satu, keluar malam itu kesehatan juga mengganggu. Yang kedua, akhirnya belajar kalian itu terganggu juga. Yang kedua, kasihan orang tua nanti susah nyari. Nanti kalau ini masih dekat tuh, kalau jauh itu bagasi. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan terima kasih atas pembahasan kasus yang pernah ada di sekolah kita. Mudah-mudahan segala keputusan yang kita ambil nanti, yang Bapak ambil, itu menjadi cermin dari seorang pemimpin yang bijaksana. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.